Aku masih ingat banget kejadian waktu itu. Seorang pelanggan datang, wajahnya panik, buru-buru. Mas, tolong cetakin banner ukuran 4,5 kali 2,5 meter ya. Harus jadi 30 menit ke depan. Soalnya mau langsung dipakai. What? Aku ambil flash disknya, buka filenya, dan ternyata cuma gambar screenshot dari HP. Ukurannya kecil banget, buram, pecah, dan nggak proporsional. Waktu aku bilang, maaf mbak, gambar ini nggak bisa dicetak ukuran besar, nanti hasilnya jelek. Dia malah marah. Katanya, kan tinggal print doang. Gitu aja kok ribet. Padahal, nggak semua gambar bisa langsung dicetak. Perlu disesuaikan dulu biar hasilnya bagus. Nah, kamu mungkin juga pernah kayak gitu. Atau pernah ketemu pelanggan kayak tadi. Di video ini, aku bakal cerita dari sudut pandang orang percetakan. Biar kamu lebih paham, kenapa desain itu nggak bisa asal cetak. Yuk, kita bahas. Pertama, format file gak sesuai. Pernah ada yang desain banner ukuran 3 kali 2 meter, tapi bikinnya di Microsoft Word. Aku ulang, Microsoft Word. Atau lebih parah lagi, di WPS Office. Pas diubah jadi PDF terus disimpan ke TIFF, filenya langsung ketarik. Semua font, gambar, dan layout jadi ngaco. Kalau dipaksain naik cetak, amburadul. Kalau kamu kirim file Word atau Excel, kamu harus bayar jasa desain. Soalnya harus didesain ulang dari awal. Jadi, kalau kamu mau desain yang layak cetak, usahain pakai format yang aman kayak PDF atau PNG resolusi tinggi. Kalau bisa lebih bagus lagi, kirim file master editable kayak CDR, PSD, atau AI. Kedua, ukuran file harus sesuai ukuran cetak. Gini ya, misal kamu mau cetak spanduk 6 kali 0,5 meter, tapi desain yang kamu kirim ukurannya 3 kali 2 meter. Apa yang terjadi? Filenya bakal dipaksa ditarik kanan-kiri, atas, bawah. Akibatnya, desain jadi gepeng, teks ketarik, dan gambar langsung blur, gak ada seninya sama sekali. Ukuran itu gak cuma soal besar-kecil, tapi harus proporsional. Jadi pastiin desainmu udah dibuat dalam ukuran aslinya dan proporsional biar gak ketarik dan gak ngeblur. Ketiga, resolusi gambar harus sesuai mesin. Resolusi gambar itu penting banget. Kalau kamu mau cetak kecil, kayak kartu nama, brosur A4 atau poster A3, wajib pakai resolusi besar, minimal 300 dpi. Tapi kalau cetak gede kayak banner, billboard, backdrop, cukup 50 sampai 100 dpi. Kenapa beda? Karena kalau cetak kecil, butuh detail kecil dan bakal dilihat dari dekat. Seperti stiker, brosur, kartu nama, dan ID card. Kalau cetak besar, dia nggak butuh detail kecil. Soalnya cetak besar biasanya buat kebutuhan outdoor dan bakal dilihat dari jauh. Kayak banner, billboard, dan papan nama. Kalau nekat cetak outdoor pakai resolusi tinggi, justru bikin file berat banget dan nggak bisa diproses. Aku pernah dapat file banner 2 kali 1 meter dengan resolusi 600 dpi. Filenya nyampe 1,2 GB. Komputer kantor spek desain aja ngos-ngosan buka. Apalagi mesinnya. Jadi sebelum nyetak, sesuaikan dulu resolusi dengan media dan jarak pandangnya. Keempat, color mode harus CMYK, bukan RGB. Nah, ini kesalahan paling banyak terjadi. Pernah nggak kamu desain di HP atau laptop, warnanya cerah banget, tapi pas dicetak, jadi kusam, pudar, beda jauh. Itu karena kamu desain pakai mode RGB, yang cocok untuk layar, bukan cetak. Mesin cetak butuh file dalam mode CMYK. RGB itu red, green, blue. Warna layar yang sumbernya cahaya. Kalau CMYK, cyan, magenta, yellow, dan key atau black. Warna tinta buat mesin cetak. Kalau kamu kirim file RGB, warna-warna cerah menyala kayak neon, biru laut, atau pink terang bisa berubah jadi kusam dan gelap. Jadi ingat ya, semua file yang mau naik cetak harus convert ke CMYK. Jika kamu kirim file RGB, kita sebagai desainer wajib merubah format warna jadi CMYK. Nah, perubahan warna dari RGB ke CMYK ini biasanya kita konfirmasikan ke kostumer dulu sebelum naik cetak. Sebenarnya, ini langkah krusial yang banyak diabaikan. Kelima, layout dan finishing harus disiapkan. Gambar bagus aja nggak cukup. Harus di layout dulu, disusun, diberi finishing sesuai kebutuhan.
Misal kamu mau cetak stiker ukuran 10 kali 5 cm, sebanyak 100 pieces, tapi kamu kirim satu desain doang. Desainer harus menyusun layout di CorelDRAW, supaya semua muat di satu kertas A3 atau plano. Kalau banner, harus ditambahin area lebihan. Fungsinya buat lipatan, posisi mata ayam, losan, atau kolongan buat tiang bambu. Kalau desainnya mentah, nggak bisa langsung naik cetak. Semua itu harus diproses dari awal, supaya saat produksi nggak ada yang salah dan hasil cetaknya sempurna. Keenam, format file harus sesuai kebutuhan mesin. Percetakan itu bukan satu jenis doang. Ada mesin outdoor, mesin digital, cutting, sablon, CNC, laser, bahkan offset. Dan semuanya punya standar file masing-masing. Contohnya, mau cetak banner besar, pakai TIFF. Cetak kertas atau stiker, lebih aman pakai PDF high quality. Mesin cutting atau CNC harus pakai DWG, DXF, atau CDR yang vektor. Jangan sampai kamu pakai gambar PNG buat mesin CNC. Aku yakin, pasti nggak bisa dibaca sama mesinnya. Kalau kamu ragu, tanya aja ke pihak percetakan, format apa yang paling aman buat cetak. Percaya deh, itu lebih baik daripada salah kirim file dan hasilnya nggak sesuai harapan. Ingat ya, nggak semua desain bisa langsung klik print loh. Harus dicek dulu sudah sesuai standar mesin belum. Kadang harus dikonvert dulu, dicek ulang, dibenerin satu-satu. Menyesuaikan dengan standar mesinnya. Ketujuh, mesin cetak bisa error kapan saja. Ini yang sering nggak diketahui banyak orang. Mesin cetak itu bukan robot sempurna. Kadang, tanpa tanda-tanda, bisa error dan ngambek kapan aja. Di monitor gambarnya tajam, tapi pas dicetak malah kayak Minecraft, kotak-kotak semua. Pernah suatu hari, hasil cetak jadi belang karena salah satu head tinta nggak keluar warna magenta. Mesin cutting pun bisa meleset. Ukuran bisa beda 1-2 mm. Buat desain presisi, itu udah kacau. Itulah kenapa kami perlu waktu buat nyiapin pesananmu. Semua itu harus dicek, diulang. Kadang sampai lembur tengah malam buat dapet settingan yang pas. Kedelapan, kalau mau langsung jadi, bayar biaya ekspres. Di dunia percetakan, deadline itu makanan sehari-hari. Tapi, bukan berarti semuanya bisa langsung jadi. Kadang jam 6 petang, kamu WhatsApp ke aku. Mas, bikinin spanduk jadi malam ini jam 7 bisa? Soalnya mau langsung dipakai acara malam ini. Kalau kamu minta cepat, tolong juga hargai proses kami. Mulai dari ngecek file, layout ulang, ganti font, convert warna, sesuaikan ukuran, atur file ke format mesin, tes print. Apalagi kalau kamu belum ada desainnya. Harus bikin desain dari nol dulu. Semua itu butuh waktu, tenaga, dan ketelitian. Bahkan di kantor, kami bukan sekedar tukang print, kami desainer, customer service, teknisi, problem solver, semua dalam satu orang. Jadi kalau kami minta biaya ekspres, itu bukan mahal, itu wajar. Karena yang kamu bayar bukan cuma hasil cetaknya, tapi juga waktu, tenaga, dan keahlian kami. Kesimpulan dan penutup. Jadi mulai sekarang, yuk lebih bijak sebelum cetak. Desain itu nggak bisa asal, harus sesuai spesifikasi. Dan percetakan bukan tempat sulap. Gambar yang kamu kirim harus benar, biar hasil cetaknya juga benar. Jadi, lain kali kalau kamu mau cetak sesuatu, jangan cuma kirim gambar dan bilang, tolong cetak ya. Pahami dulu, kalau desain untuk cetak, ada standarnya. Aku bikin video ini bukan buat nyindir, tapi supaya kamu jadi pelanggan yang cerdas, sehingga kamu bisa dapat hasil cetak terbaik, dan proses produksi jadi lebih cepat. Selain itu, edukasi percetakan seperti ini penting buat banyak orang, terutama buat mereka yang awam di dunia digital printing. Nah, kalau kamu seorang desainer percetakan, ketemu pelanggan yang nggak paham-paham, wajib banget buat share video ini ke mereka. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Asif Ba Art. Buat yang mau diskusi, kita ngobrol di kolom komentar ya. Biar channel nggak cuma buat sharing file CorelDRAW yang kebanyakan passwordnya penuh teka-teki. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video berikutnya.